Kedua anak itu bertarung melawan langit dan bumi pecah, dan pintu mereka yang sama berubah menjadi awan ajaib, bertarung di langit. Saya melihat bahwa para dewa dan iblis sangat berbeda. Meskipun mereka tidak semenyenangkan anak ajaib dan anak iblis yang akan berjuang untuk hidup dan mati segera setelah mereka bertemu, mereka juga penuh permusuhan, seperti musuh duniawi. Kepalaku. Rambutku. Kamu lepaskan dulu. Kamu berani belajar dariku, kan? Serahkan batu Wuxin. Saya melihat bahwa kedua anak laki-laki Tao itu seperti anak-anak pendendam, dan tak satu pun dari mereka akan melepaskannya terlebih dahulu. Namun, untuk adegan ini, pembangkit tenaga listrik kota kuno ke-9 tampaknya telah tersinggung. Bahkan Qin Yichen melihat Su Jiyin, yang baru saja keluar dari istana 7 kera, tersenyum dan berkata, tarik dia untuk dede kecil, dan lihat siapa di antara kalian yang memiliki dede lebih panjang. Sudut mulut Qin Yichen sedikit berkedut, dan itu adalah pertama kalinya dia melihat cara yang aneh dari api melengkung. Namun, Qin Yichen memperhatikan kerumunan, tetapi tiba-tiba merasakan angin suram di belakangnya. Jangan melihatnya, tidak satu pun dari mereka yang bisa membunuh siapapun, tetapi kamu. Jika kamu tidak punya cukup uang untuk membeli kehidupan dan kekayaan tanpa pendukung, kamu benar-benar akan mati di sini. Kaisar Wei. Qin Yichen hanya merasa bahwa rambut di punggungnya ngeri, itu adalah hidung yang tajam dari lautan darah, dan kata-kata pihak lain jelas, ini untuk perampokan. Tidak hanya itu perampokan, tetapi juga sederhana dan kasar begitu dia datang. Dia memberitahu mereka cara untuk bertahan hidup. Namun, ketika Qin Yichen menoleh, dia masih terkejut, meskipun Yao Yue Kong ada di sampingnya, dan bahkan Bai Guanxing ada di belakangnya. Tapi suara ribuan kaki menggeliat di punggungnya membuat orang merasa seperti cacing beracun sebenarnya berasal dari mulut seorang anak Tao. Qin Yichen menundukkan kepalanya sebelum dia bisa melihat suara merampok mereka. Putri Wenxing juga terkejut, dan dia ingat kata-kata yang dia katakan ketika dia datang ke alam semesta kuno. Apakah anak-anak Anda di alam semesta kuno hanya berlarian seperti ini? Saya melihat bahwa di belakang kerumunan Qin Yichen, itu adalah seorang anak Tao yang tampak seukuran dengan anak ajaib dan ajaib. Tapi penampilan ini bahkan lebih menakutkan daripada penampilan bocah iblis itu. Melihat bocah ini berlumuran darah, Qin Yichen merasa ini baru saja melahirkan. Tidak. Darah tajam seperti itu seperti bayi berdarah yang merangkak keluar dari perut ibunya sendirian. Bocah ini hanya tinggi dan membutuhkan Qin Yichen untuk melihat ke bawah. Faktanya, kepalanya berserakan, wajahnya bahkan lebih berkerut, tetapi suaranya benar-benar seperti anak kecil yang menangis. Apalagi wajah anak laki-laki ini jelas tertutup kerutan. Dia terlihat seperti anak kecil, tapi dia terlihat seperti orang tua. Dan anak laki-laki ini menutupi tubuhnya dengan gaun yang terlihat seperti gaun. Tetapi gaun ini adalah sumber noda darah, dan tidak diketahui berapa banyak kulit yang berbeda yang dijahit bersama. Apa yang membuat Putri Wenxing semakin gemetar adalah bahwa jahitan orang yang tampaknya menjahit terlalu buruk, sehingga jahitannya dapat terlihat dengan jelas pada jubah gaun kulit darah, dan rambut yang bernoda darah seperti landasan. Putri Wenxing dan Qin Yichen merasakan hal yang sama. Itu memang seperti bayi berdarah yang telah merobek perut ibu kandungnya dan merangkak keluar. Patriark bayi darah. Bai Guanxing berseru. Iblis Yue Kong tidak bisa membantu tetapi menyipitkan mata saat melihat murid iblis. Seolah-olah dia siap untuk bergerak. Dan kedua monyet kecil itu menginjak 2 helai dewa di 7 helm. Retak. Gigi mereka. Namun, tampaknya transmisi suara Bai Guanxing menyebabkan kedua monyet kecil itu menyatukan semangat juang mereka. Jie, tidak buruk. Penglihatan bagus, tentu saja. Itu juga karena leluhurku sangat terkenal. Sama seperti anak kecil, tetapi dengan wajah penuh lipatan, seperti orang tua. Putri Wenqing sudah takut bersembunyi di balik Qin Yichen. Jika kamu tidak membeli kehidupan dan kekayaan, kamu dapat melaporkan pendukungmu. Jika itu cukup kuat, aku pasti tidak akan berani merampokmu dari leluhurmu. Qin Yichen terkejut. Dia bisa dianggap mengalami kebiasaan alam semesta kuno. Dibandingkan dengan surga kaisar, alam semesta kuno tampaknya tidak memiliki banyak rencana. Namun, itu pasti lebih kacau dan kejam. Mereka menonton pertunjukan di sini. Tidak ada yang memprovokasi mereka. Mereka dirampok. Pihak lain juga tidak banyak bicara omong kosong entah itu membeli uang, atau kembali cukup keras, jika tidak ada. Qin Yichen tidak takut. Bagaimanapun, kekuatan mereka benar-benar tidak dianggap sebagai kesemek yang lembut. Tetapi penampilan leluhur bayi darah masih membuatnya merasa takut dirampok. Omong-omong, Qin Yichen sudah lama tidak mengalami perasaan ini. Bai Guanxing tampak lebih ketakutan pada saat ini. Apakah perampokan itu begitu sederhana dan kasar sekarang? Leluhur berdarah itu tampak sangat lucu, menunjukkan deretan gigi kuning yang layu, dan beberapa giginya menjadi hitam.
mengetahui bahwa itu sangat sederhana dan kasar. Beranikah kamu berlarian? Bai Guanxing panik. Dia menoleh dan melirik, dan menemukan bahwa banyak orang kuat melihat ke sini. Menghadap bayi berdarah yang tampaknya setengah lebih rendah dari anak ajaib dan iblis, semua takut pada formasi. Blood Infant Patriarch, kenapa dia datang juga? Aku belum pernah mendengar bahwa dia memiliki pecahan batu yang tidak disengaja. Pergi. Ayo cepat pergi selagi dia merampok orang lain. Hidup dan kekayaannya selalu tinggi dan menakutkan, lebih berharga daripada nyawanya sendiri. Nenek moyang bayi darah tampaknya cukup terkenal. Tampaknya, apalagi pengetahuan Bai Guanxing, di alam semesta kuno, tidak ada yang tahu bahwa tidak ada yang tahu. Dapat dilihat dari reaksi orang-orang kuat bahwa mereka yang tidak memiliki latar belakang beruntung bahwa leluhur bayi darah pertama kali menemukan Qin Yichen, sambil mengambil kesempatan untuk pergi. Namun, sebelum mengambil beberapa langkah, seringai leluhur berdarah itu membuat mereka terdiam. Kemana harus pergi? Jangan buru-buru pergi. Mereka sudah berakhir. Kamu yang berikutnya. Qin Yichen tercengang. Bisakah orang ini membuat janji untuk perampokan? Meskipun leluhur bayi darah sangat arogan, Qin Yichen bisa merasakan modal arogan pihak lain. Semangat ganas dan bermusuhan seperti lautan darah dan mayat membuat Qin Yichen sangat yakin bahwa jika tidak ada tentara kaisar, Yao Yuekong tidak akan cocok untuknya. Sekelompok pria kuat membeku di tempat dan menggigil, dan beberapa pria kuat melemparkan berbagai harta ke tanah dengan keringat dingin di wajah mereka. Ini untuk generasi muda untuk menghormati leluhur. Setelah melemparkan seluruh tubuh, sekelompok orang kuat tiba-tiba naik ke langit. Tiba-tiba, mereka melihat leluhur berdarah itu mengerutkan kening, dan wajah penuh lipatan tampak berkerut. Detik berikutnya, leluhur bayi berdarah tiba-tiba membuang pisau daging. Itu benar-benar pisau daging. Qin Yichen hanya merasa itu seperti pisau daging untuk membunuh babi dan sapi. Namun, pisau daging memotong tanda darah dan langsung memenggal kepala orang yang melarikan diri. Kehormatan. Patriark, apakah aku membutuhkan baktimu? Tanda seru. Nenek moyang bayi darah tampaknya sangat berdedikasi. Dia datang untuk merampok dan tidak membutuhkan bakti orang lain. Dia sepertinya membenci orang lain dengan mengatakan bahwa dia biasa, lebih murung dan brutal. Putri Wen Qing melihat gelombang ketakutan, dan dia telah mempelajari kekacauan alam semesta kuno. Jika bukan karena Yao Yuekong dan Bai Guanxing, maka nasib mereka tidak akan berbeda dengan orang yang barusan. Tetapi bahkan dengan Bai Guanxing, Qin Yichen sedikit gugup. Anda tahu, saudara Xing Xing hanyalah seorang kaisar sekarang. Kebijaksanaan tidak sama dengan kekuatan, yang juga merupakan pepatah terkenal saudara Xing Xing.